Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran SKI di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Gresik. Ini materi pertama kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran Bapak dalam keadaan baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang nanti Bapak sampaikan, apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian atau siswa mampu memahami kisah Sunan Gresik dan meneladani sikap serta jasa Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Kita mulai dengan asal usul dan silsilah dari Sunan Gresik. Sunan Gresik, anak-anak sekalian, merupakan salah satu dari Wali Songo. Wali Songo itu, kalau kalian belum tahu, Wali Songo itu adalah sebutan untuk orang yang berjasa yang dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Wali itu artinya orang yang dipercaya, sedangkan Songo itu artinya angka 9. Jadi ada 9 orang yang terkenal menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, salah satunya itu adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Makdum Ibrahim As-Samarqandi. Diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di kota Samarkand di Uzbekistan. Di mana Pak Uzbekistan itu? Uzbekistan itu ada di Asia Tengah. Itu Bapak tampilkan pulau atau peta dari negara Uzbekistan. Di situ ada Samarkand, di kota Samarkand. Nah, beliau lahir di kota Samarkand di negara Uzbekistan. Beliau juga dikenal dengan Syekh Maghribi atau Syekh Maghrib karena nenek moyangnya berasal dari Maroko. Nah, kota Maroko ini terkenal sebagai kota Maghrib. Sunan Gresik menetap di kota Gresik, Jawa Timur dan berdakwah Islam di sana. Jalan dakwah yang beliau tempuh tidak mudah karena saat itu rakyat atau masyarakat di Pulau Jawa sudah memiliki agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Sunan Gresik tidak langsung menentang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Jawa, seperti melakukan sesajen, menyembah pohon, menyembah batu, serta mengeramatkan benda-benda dan tempat-tempat tertentu. Beliau menghadapinya dengan arif dan bijaksana, dengan pelan-pelan, misalnya dengan mengakulturasi budaya sedikit demi sedikit sehingga menarik simpati rakyat yang ada di kota Gresik. Nah, ini ada salah satu julukan Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki banyak nama, diantaranya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Syekh Maghribi, dan yang terakhir adalah Kakek Bantal. Apa itu Kakek Bantal? Kenapa beliau disebut Kakek Bantal? Hal ini dikarenakan beliau kerap kali meletakkan Al-Quran dan kitab-kitab yang digunakan untuk mengajar muridnya di atas bantal. Makanya beliau juga dikenal sebagai Kakek Bantal. Tahun 1371 Masehi, Sunan Gresik dan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Maghribi, dan 40 orang yang mengiringinya datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam sambil berdagang. Mereka mendarat di Desa Leran di Kabupaten Gresik dekat dengan makam Fatimah binti Maimun. Sebagai informasi anak kalian,
makam Fatimah binti Maimun ini ditemukan atau dinisannya itu tertanggal tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Beliau Sunan Gresik menyebarkan Islam dengan berdagang dan membuka toko di sekitar pelabuhan. Sunan Gresik belajar bahasa daerah untuk memperlancar komunikasi dakwahnya. Berkat kegigihan beliau, rakyat mulai banyak yang simpati dan memeluk agama Islam dengan sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya ada kisah bagaimana Sunan Gresik dengan Majapahit atau Kerajaan Majapahit. Setelah merasa dakwahnya di desa Sembalo berhasil, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik, tepatnya di desa Sawo, dan menyebarkan Islam kepada kalangan istana Majapahit. Sunan Gresik diangkat menjadi penasehat di kerajaan Majapahit dan diberikan sepetak tanah oleh Raja Majapahit saat itu. Siapa nama rajanya? Ya, Raja Brawijaya. Beliau diberikan sebuah tanah di desa Gapura karena jasa beliau sebagai penasehat kerajaan dalam menyebarkan agama Islam. Informasinya juga bahwa Raja Brawijaya ini meskipun beliau mendukung dakwahnya Sunan Gresik, tapi beliau belum memeluk agama Islam. Jadi masyarakatnya itu masih dipimpin oleh raja yang beragama Hindu. Peranan Sunan Gresik dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Sunan Gresik berdakwah Islam dengan cara berdagang. Dengan akhlak beliau yang santun dan banyak orang yang bersimpati kepada beliau. Beliau memilih lokasi di dekat pelabuhan karena memang lokasi itu strategis untuk berdagang. Kenapa di pelabuhan, Pak? Kenapa nggak di pasar? Kenapa tidak di tempat yang lain? Karena dulu pusat ekonomi orang Indonesia atau orang Jawa itu berada di pesisir pantai. Yang kedua, peran Sunan Gresik adalah mendakwahkan Islam ke Majapahit. Kedekatan Sunan Gresik dengan Raja Majapahit saat itu, yaitu Raja Brawijaya, menjadikan dakwah beliau mendapatkan apresiasi dan support dari sang raja. Beliau diberikan sepetak tanah tempat dan diangkat menjadi penasehat raja. Dan yang terakhir, mendirikan masjid dan pesantren. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memeluk Islam dan belajar agama dari beliau, akhirnya Sunan Gresik mendirikan masjid dan juga pesantren. Itu adalah kisahnya Sunan Gresik. Selanjutnya, sikap positif dari Sunan Gresik. Dalam perjuangannya menyebarkan Islam, Sunan Gresik menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani, antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan dakwah secara bertahap. Jadi pelan-pelan dakwahnya, tidak langsung semuanya. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. 3. Santun dan dermawan. Dan yang keempat, toleran dan menjaga hubungan dengan baik itu dengan rakyat maupun dengan pihak istana kerajaan Majapahit. Nasihat yang sering diberikan oleh Sunan Gresik adalah yang pertama, berilah pertolongan kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Dakwah harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Agama Islam itu mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Dan yang terakhir, dalam berdakwah harus mengedepankan kemudahan dan tidak mempersempit orang untuk mempelajari agama Islam. Jasa-jasa beliau adalah yang pertama, menghilangkan penggolongan kasta, karena dulu waktu zaman beliau masih didominasi oleh orang Hindu dan Buddha, mereka masih banyak menggunakan kasta. Kasta itu apa, Pak? Kasta itu tingkatan orang. Jadi orang itu tidak seberataan sama, ada yang kasta ksatria, ada yang kasta lebih rendah daripada itu. Yang kedua, mendirikan tempat ibadah dan pesantren dan menyebarkan Islam di kalangan istana. Selanjutnya, anak sekalian, Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi. Makam beliau ada di desa Gapura di kota Gresik, Jawa Timur.
Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Sebelum Bapak akhiri, ada satu pertanyaan, silahkan nanti kalian jawab di kolom komentar. Pertanyaannya, Sunan Gresik adalah penasehat kerajaan Majapahit. Siapakah nama Raja Majapahit saat itu? Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video yang Bapak sampaikan. Demikian pembelajaran kita. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalian pelajari kembali, silakan kalian ingat-ingat kembali apa yang sudah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.